Selamat tinggal kudu-kudu. Selamat datang di Bobo di Mobil. Ya, selamat datang kembali buat yang udah setia ngikutin kita jalan-jalan keliling Indonesia. Iya. Kita udah jual kudu-kudu, guys. Masih pengen ada nih. Masih pengen ya? Tenang aja, beberapa hari lagi datang yang baru. Di video ini kita pengen ceritain teman-teman, plan kita tuh apa sebenarnya. Terus kita nyari mobil baru yang kayak apa. Dan akhirnya keputusan jatuh pada mobil apa beserta alasannya. Ya, sebenarnya banyak orang tambah lama main camper van, tambah gede. Iya banyak yang kita nonton yang kayak van lifers luar negeri, awalnya mobilnya kayak kecil-kecil gitu, tambah lama tambah gede, akhirnya pakai RV atau motorhome ya. Ya, sampai bis. Ya ada yang pakai bis, bener. Tapi Tapi apa? kita kebalikannya. Iya, betul. Kita udah pakai Serena, terus kita ngerasa kayaknya kegedean deh. Iya, dan susah keliling-keliling. Bener kurang lincah ya, karena sebenarnya nyaman banget, tapi kita sering ngegasruk-gasruk. Pasti teman-teman pada tahu lah ya, yang udah ngikutin kita, itu Serena itu di ground clearance-nya itu cuma 16 cm 16 cm. Iya. Ketemu polisi tidur, nyangkut. Ketemu jalanan off-road, nyangkut. Iya. Naik kapal feri, Nyangkut ke desa Boti, knalpot copot. sampai kita harus jual. Ya sebenarnya masih bisa dibetulin sih, cuma Iya. kan gimana ya, kalau kita pengen explore bener-bener jadinya sering menghambat yang kayak gitu-gitu. Dan sebulan sekali minimal masuk bengkel, jadinya rempong kan. Yang penting kita setelah ini 4-5 bulan kita jalan-jalan, kita udah tahu kami butuh apa. Exactly. Dan kita punya plan yang berbeda. Yeah. Jadi setelah explore dari Jakarta terus sampai Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sampai perbatasan ke Timor Leste dan balik lagi. Akhirnya kita udah belajar ya di jalan butuhnya apaan aja. Terus sekarang kita plannya, tadadadang. Nah di belakang kita ada peta nih. Aku balik aja deh kameranya ya. Nah ini peta dunia. Peta dunianya udah lama nih, sampai dikerok lagi udah nggak bisa. Terakhir kita ke Turki, udah nggak bisa dikerok. Oke, anyway, kita akan start seperti biasa dari Jakarta. Nah kemarin kan sampai sana. Sekarang kita akan ke kiri nih ya, ke barat. Kita akan menyusuri Sumatera. By the way, ini masih tentatif. Kita pengennya dari Lampung sampai ke Aceh. Ini kita explore semuanya. Tapi banyak teman dekat kita yang kasih warning, better jangan. Kenapa? Karena ada begal lah, ada bajing loncat lah, apa segala macam. Nah ini teman-teman yang pernah explore Sumatera jalan darat, tolong komen ya di bawah ya, gimana kira-kira aman nggak kita kalau cuma berdua aja explore Pulau Sumatera? Apakah itu dulu aja atau sampai sekarang masih banyak crime seperti itu, kriminal seperti itu? Kalau memang ini terlalu berbahaya, kita skip, berarti kita langsung ke Batam kita langsung masuk Singapura. Tapi kalau ternyata aman, kita akan explore seluruh Pulau Sumatera. Baru kita nyebrang ke Batam kirim pakai kontainer karena nggak ada ferry yang bisa pakai bawa mobil. Jadi dari Batam nyebrang pakai kontainer ke Singapura kita jalan darat ke Malaysia, terus jalan pelan-pelan ke Thailand, habis itu ada Laos, Vietnam, terus masuk ke Cina. Nah sayangnya Cina ini gede banget. Kita kalau mau explore Cina butuh berapa tahun, sayang? 1-2 tahun. 1-2 tahun. Nah, tapi mobil Indonesia masuk ke China itu cuma izinnya per 3 bulan. Ya, satu kali masuk 3 bulan. maksimum 3 bulan. Habis itu mesti keluar dulu. Jadi kita paling masuk explore lagi. beberapa provinsi, keluar lagi, masuk lagi, explore beberapa provinsi, keluar lagi, masuk lagi. Explore lagi beberapa provinsi, keluar lagi, masuk lagi. Explore lagi, keluar lagi, masuk lagi, explore lagi, keluar beneran gitu ya. Iya. Oke, baru kita lanjut ke Rusia, terus Skandinavia, terus Eropa Barat, terus ke sampai Portugal, Spain. Kamu curious nggak pengen tahu yang ini semua? Semua ya? Iya. Ini mostly aku udah sebenarnya, cuma Alvin belum. Iya. Dan waktu itu aku cuma backpacking aja. Jadinya banyak yang nggak bisa terlalu sampai dalam-dalam, paling cuma yang gampang-gampang diakses aja pakai kendaraan umum dulu. Ini aku luntang-lantung sendiri beberapa bulan dulu backpacking. Nah sekarang kalau pakai mobil kan lebih santai, lebih nyaman.
Nah, terus dari situ kita balik lagi ke Asia Tengah. Ini kita belum terlalu riset dari segi keamanan bagaimana, tapi Turki jelas bagus banget ya. Sangat bagus. Turki bagus Pengen banget, kita bisa lagi. explore lama ini negara ini. Greece juga. Ya, Greece juga bagus. Kalau bisa ke Egypt juga. Egypt itu udah masuk Afrika loh. Ya nggak apa-apa, tapi maksud gue cuma Egypt aja, yang Egypt lain aja. nggak usah dulu. Oke. Nah, ini sambil kita explore, kita harus search juga aman Iya. apa enggak. Iya. Jangan sampai kita masuk ke area yang kita cari bahaya ya. Iya. Oke. Nah, jadi melihat rutenya yang seperti itu, rencana untuk road trip berikutnya, maka mau tidak mau kita harus mengubah mobil. Kita balik lagi kameranya. Oke, jadi balik ke sekarang pertanyaannya adalah pada saat kita mencari mobil penggantinya si kudu-kudu, kriterianya itu apa? Kalau buatku yang penting yang ground clearance. Yes, ground clearance ya. Supaya kamu nggak perlu jadi connect terus turun-turun dari mobil dan Iya. arahin ya kiri-kiri, Iya. kanan-kanan. Betul. Karena kita mau explore sangat dalam. Iya. Mungkin beda dari some people ya. Mereka Iya. cuma pengen nyaman-nyaman aja, tapi kita mau explore sangat dalam sih. Bukan cuma di jalan provinsinya aja ya, Iya. tapi sampai benar-benar dalam-dalam, ada suku adat, ada apa ya, cari-cari Iya, tahu betul. ya. Oke, nah selain ground clearance juga karena kita explore bukan cuma Indonesia, harus cari yang bengkelnya ada di mana-mana. Jadi kalau kita butuh spare part, nggak itu mobil cuma ada di Indonesia. Waduh, Ya, betul. Ini spare partnya harus dikirim deh. penting. Karena ini kita mungkin jalan berapa tahun ya? Ya, Mungkin beberapa berapa tahun? Itu lama lah di luar Indonesia. Mm-mm. Ya. Betul. Terus selain itu bensin itu adalah pengeluaran kita yang termasuk paling besar, bensin dan makan. Ya. Jadi kriteria dari aku juga adalah 1500 cc aja. Jadi jangan terlalu yang nggak powerful sama sekali, jangan city car banget juga, tapi jangan yang boros-boros amat juga gitu. Jadi kriteria kita adalah 1500 cc supaya lebih hemat BBM. Kami udah cek mobil ini sangat kuat. Oh, oke. Kita takut. Itu masih rahasia. Iya. Yang jelas BBM kan harganya naik terus, jadi kita harus cari mobil yang teknologinya lumayan baru sehingga bisa hemat BBM juga. Selain itu juga mobilnya prefer mobil baru ya, nggak Iya. mobil second. Halus, jangan masuk bengkel satu kali sebulan. Betul, terlalu sering kita ke bengkel nanti. Jadi harus mobil baru, benar-benar seger lah, kondisinya sehat ya. Iya. Pernah nonton satu YouTuber beli mobil murah, tapi Iya. bengkelnya berapa kali lipat daripada mobil. Oh iya, benar-benar ada satu YouTuber itu, mereka anak-anak muda bertiga, cowok-cowok dari Denmark ke China. Beli mobil patungan 400 euro, jadi total kan 1.200 euro mobilnya, mobil second. Kecil kayak apa ya, kayak Bisa Starlet jalan. gitulah. Nah, dalam perjalanan ke bengkel terus, dan sekali masuk bengkel tuh 2.000 euro, jadi lebih mahal daripada mobilnya. Kita nggak mau yang kayak gitu, jadi mendingan mobilnya nggak usah yang terlalu wow banget, nggak usah terlalu mobil mahal, tapi at least dia sehat lah, Iya, penting. baru. Sama karena kita tidur di mobil, kategorinya itu harus kita bisa tidur lempeng, harus Iya. cukup panjang. Iya. Mulai ketebak nih kayaknya ya teman-teman ya, kita jatuhnya pada mobil MPV. Iya, betul. Nah, itu kriterianya. Sekarang pilihannya. Apa aja pilihannya mobil MPV yang teknologinya cukup modern sehingga cukup hemat BBM? Opsi pertama yang sempat kita pertimbangkan adalah Luxio. Kenapa Luxio? Karena kita punya teman cukup dekat juga, langganan kita beli beras ya. Hai Kodoni dan Ciita. kita berapa kali beli beras dan pulangnya dianterin. Jadi naik Luxio-nya mereka itu, benar-benar lega dalamnya. Terus tahan banting juga, kuat banget buat ngirim-ngirim beras. Cuma unfortunately pada saat kita ke showroomnya Daihatsu, dia inden ya. Nggak tahu kenapa lah, pokoknya inden. Jadi mesti nunggu berbulan-bulan. Terus
bisa kelihatan lah mana yang kurang sabar. Iya. Yang ini nggak mau nunggu, nggak sabaran. Jadi kita skip. Terus pada saat kita ke showroomnya Daihatsu, kita dikasih opsi lain Iya. yang ready stock, yaitu Grand Max Blind Fan. Iya. Nah ini nih videonya nih. Nah, bagaimana nih? Aku lihat itu, kotak-kotak suka banget ya. Aha. Yang space kotak-kotak suka banget. Tapi Iya. aku lihat kalau kita jalan lama ya, tahun-tahun kalau pakai itu capek sekali loh. Iya benar-benar. Karena sebenarnya itu bukan mobil buat kita jalan-jalan. Itu mobil niaga, benar-benar mobil buat ngirim barang. Jadi dari segi kenyamanan sih, Udahlah. no lah. Definitely nggak bisa lah ya. Iya. Jadi mesinnya di dudukannya, Iya. bisa panas tuh kan. Ya terus ya benar-benar standar banget lah semuanya. Jadi dari segi kenyamanan kalau kita pengen bertahun-tahun dan berlama-lama di mobil, nggak kuat lah itu ya. Iya. Kitanya yang nggak kuat, bukan mobilnya yang nggak kuat. Iya. Terus cc-nya juga cuma 1.300. Jadi anyway, thank you Bu Mariana dari showroom Daihatsu Sunter. Iya. Udah kasih kesempatan kita nyobain. Cuma kelihatannya kurang cocok untuk kebutuhan saat ini. Itu opsi kedua berarti ya, Grand Max langsung buy. Terus opsi ketiga itu sebenarnya kita udah test drive, sayang. Udah. Mobilnya Kotim Ciacen ya. Iya. Mitsubishi Expander. Which is nyaman juga dipakai, nariknya waktu itu kita pakai ke Ciwidey, naik turun gunung juga oke banget, nyaman sih. Nah cuma kenapa kita nggak mutusin untuk beli Expander? Mungkin first experience, first impression nggak cocok. Masa? Iya, berapa lama lagi aku ingat itu kalau hujan, ting tang tang di atas. Oh, itu suaranya keruntung Iya, gitu ya. Itu iya. khas mobil Jepang yang kelasnya harganya segitu ya, emang kayak gitu semuanya sih. Jadi kalau emang nggak mau ting tang tang ya kita harus pasang peredam. Oh, mungkin karena itu udah ada di sini udah. Kamunya udah reject duluan ya. Iya. Kalau aku sih nggak ada masalah sama si kaleng itu, karena ya namanya harga segitu ya emang begitu gitu loh. Tapi aku consider selama kita bertahun-tahun tinggal di China, kayaknya aku nggak pernah lihat Mitsubishi. Nggak ada. Ada tapi Dikit kali ya. sangat dikit. Iya, jadi aku worry di after salesnya, di servisnya. Nanti Iya. kalau kita butuh spare part, bagaimana ceritanya gitu kan. Iya. Kalau mobil Jepang kayak di China atau di Eropa gitu, aku masih lebih confident sama Toyota. Toyota, Honda aku masih confident. Tapi kalau udah Mitsubishi mungkin aku yang nggak perhatiin, tapi aku rasanya nggak inget banyak Mitsubishi di China dan di Eropa. Terus Daihatsu juga aku nggak lihat sih. Nggak ada. Emang nggak ada ya? Oke. Ya, jadi udah mulai ketebak lagi nih. Nah, karena si Mitsubishi ini aku worry dengan after sales-nya. Jadi kita coba explore pilihan keempat, yaitu Toyota Veloz. Iya. New Veloz 2022 ya. Siapa datang ya? Kalau mobil datang? My friend, Iya. my friend namanya Lucy juga. Dia namanya Lucy juga. Lulu, Halo, Lulu Lucy. Luciana. Hai Lu, dia panggilnya Lulu. Dulu. Iya, nah teman aku ini kebetulan kerjanya di Tunas Toyota. Jadi aku nanya sama dia, terus langsung, yuk besok deh dibawain test drive aja dulu gitu kan. Oh ya udah, coba aja test drive. Pagi-pagi dia datang, terus kita langsung jatuh cinta pada pandangan pertama sama si Veloz. Jadi malamnya, jadi sorenya tuh kita sempat explore dulu mobil lainnya. Tapi malam itu juga kita langsung bayar. Iya. Ya. Nah, buat Veloz, aku suka desain dia. Aku lihat yang di driver seat and co-driver seat between ada itu Konsol. desainnya sangat bagus. Cuma. Ya, sangat bagus itu desainnya. Oke. Sangat beda dari. Oh, cantik sih iya, penampilannya elegan gitu. Cuma kalau secara fungsional sebenarnya aku jauh lebih prefer si konsolnya Serena. Si kudu-kudu punya, muat banyak, terus bisa didiriin, bisa pegang tas, bisa macam-macam, dia bisa buat armrest juga, bisa banyak fungsinya. Well, cuma memang tampilannya menarik sih, Veloz. Cakep. Apalagi yang kamu suka dari si Veloz? Karena sebelum beli udah ada
ada rencananya bikin jadi camper van kayak gitu. Oke. Lihat langsung cocok plan aku. Aduh. Udah deh. Kebetulan cocok sama kita ya. Ya. Oke. Nah, terus sebenarnya kita juga ada explore opsi ke-5, yaitu Hyundai Stargazer. Iya. Gimana menurut kamu sih Stargazer? Gede. Lebih gede dari Iya, lebih lega yang ya. lain kita. Iya. Aku juga suka sih. Ya. Cuman Terus? aku lihat dia smooth semua, tidak ada line-line kayak toys. Nggak suka. Oke. Kayak shake. Oke. Oh, itu mah preference berarti desain ya. Iya. Desain ya. Oke. Kalau aku sebenarnya suka banget sama Stargazer, baik eksterior maupun interior aku suka banget. Cuma pada saat aku duduk di tempat supir, di tempat drivernya, karena mostly bakalan aku yang nyetir kan, kecuali udah nyampe Cina. Kalau nyampe Cina ya ini yang nyetir. Ya. Tapi di negara-negara lain sebelum nyampe Cina, mostly kan aku yang nyetir. Jadi posisi nyetir itu penting banget karena kita kayak bakalan berjam-jam Iya. di tempat duduk itu kan, dan aku Ya. nggak gitu suka, mungkin karena tempat setirnya apa nggak ngerti sih apa yang bikin aku nggak gitu srek duduk di situ. Pokoknya cuma tempat supirnya aja. Tapi kalau interiornya ya aku jauh lebih suka si Stargazer honestly ya. Eksteriornya juga desainnya cakep, terus kayak lebih futuristik gitu. Terus material untuk joknya juga aku suka banget, dia kulit gitu. Kalau yang Veloz kan sebenarnya masih fabric. Iya. Jadi sebenarnya itu agak-agak galau sih, tapi keputusan akhirnya jatuh ke Veloz karena Hyundai itu juga kalau di negara-negara, nggak tahu ya, kalau di Indonesia aja kan sebenarnya Toyota lebih populer, Di semua Asia. South. kecuali di Korea. Iya, Asia. Kalau di Korea Selatan memang Hyundai mungkin jauh lebih populer ya daripada Toyota ya. Iya. Cuma mempertimbangkan after sales-nya, akhirnya aku pilih udahlah lebih aman pakai Toyota kali ya. Jadilah kita pilih si Veloz. Dan buat Hyundai itu sempit banget rasa di depan ya. Di depan aja Itu sempit. di depan Mm-mm. rasa sempit. Tapi sebenarnya untuk di belakang lega dia, lebih lega. Iya, betul. Mm-mm. Feel-nya enak sih Hyundai. Mm-mm. Kalau jadi penumpang ya, tapi kalau buat nyetirnya, I don't know. Mm-mm. I don't think so. Kesimpulannya kenapa kita pilih Veloz? Ya, merek populer. Mereknya populer, jadi jauh lebih aman untuk after sales-nya ya. Bisa Ya. di negara manapun ya lebih populer aja, orang lebih kenal aja, lebih aman aja Iya. daripada mobil yang kita nggak pernah pegang, kita nggak pernah sentuh, nggak tahu gitu, orang udah give up sebelum mencoba. Waduh, Nanti kirim spare parts dari Indo atau dari Jepang. Susah. bener. Ya. Terus kalau aku juga suka sama Veloz dan akhirnya milih Veloz karena modelnya itu humble ya, membumi ya. Mm-mm. Jadi aku prefer kita pakai camper van keliling-keliling dan tidur di dalam itu. Kalau aku lebih prefer stealth atau orang nggak tahu kita tidur di dalam. Gitu kan ada orang yang wah pasang stiker sebanyak-banyaknya, pasang YouTube, pasang ini, pasang itu. Which is nggak apa-apa gitu kalau mereka nyaman dengan itu dan lumayan buat marketing kan. Jadi orang bisa langsung cek channelnya dan lain-lain. Tapi kalau aku pengen tidur di pinggir jalan tuh orang nggak tahu gitu. Makanya mobil ini menurut aku tidak outstanding, tidak terlalu menarik perhatian gitu. Kalau terlalu cantik, terlalu ganteng kan orang mau nggak mau merhatiin kan, apa tuh, siapa tuh, akhirnya ngintip-ngintip ngeliat ada kita di, aduh no. Apalagi kalau kita udah nyampe China kan, orang lebih kepo dan berani nanya kan, ntar mau masuk lah, mau mereka juga videoin lah, itu kan kayak rumah ya. Ibaratnya kita punya kamar tuh, orang ngecek semua, ayo. Jadi aku lebih suka kita humble aja mobilnya. Terus harapannya juga Veloz itu kan mobil yang normal yang banyak keluarga di Indonesia pakai ya, mobil sejuta umat lah. Harapannya adalah ini bisa inspirasi juga, kasih inspirasi buat yang pengen jalan-jalan keliling dunia, yang gak harus juga nunggu punya mobil 4x4, nunggu punya Mercy Sprinter atau Ford Transit atau mobil-mobil yang mahal-mahal miliar-miliar dulu, nggak mesti gitu juga. Even dengan mobil yang MPV keluarga lah ya, yang standar kayak Veloz aja,
ya kalau emang kita niatnya pengen bisa jalan-jalan keliling dunia ya bisa kok gitu. Iya, yang penting jalan dulu. Yang penting jalan dulu. Iya. Nanti di jalan butuh apa ya urusan nanti ya. Iya. Iya. Nah, terus kriteria-kriteria yang kita sebutin tadi sebelumnya juga terpenuhi semua ya. Iya. Dari ground clearance 1500 cc, terus hemat BBM karena aku lihat di beberapa video review di review otomotif gitu, bensinnya itu 1,18, 1 liter buat 18 km. Lumayan banget kan? Coba mobil-mobil zaman dulu kan nggak segitu juga. Dulu kita Iya. pakai GLA aja. GLA itu mobil yang menurut aku ringan, lincah, dan irit. Itu aja 1,12 loh. Itu dari Mercy. Dari Mercy, tapi bukan Mercy yang Mercy yang high end gitu, enggak. Ini Mercy-nya Mercy anak muda sih yang dulu kita pakai ya. Ya, kayak HR-V lah kalau Honda. Gitu. Jadi itu aja 1 liter 12 kilo. Nah, ini 1 liter 18 kilo, itu sih aku tepuk tangan. Iya, sangat beda sih. Iya, beda jauh itu kalau kita pakai tiap hari, hitungan bensinnya beda jauh. Iya. Apalagi Tahun-tahun BBM ya. naik. Ya. Ya, tahunan loh hitungannya tiap hari, akumulasi deh tuh berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jadi bensin hemat BBM penting. Gitu. Terus ya semua kriteria juga udah terpenuhi. So, ya kenapa harus menunggu lagi? Jalan aja. Ya, jadi teman-teman, kita tunggu beberapa hari lagi si Veloz akan datang. Teman-teman bantu kasih ide dong namanya siapa ya. Yang jelas Ya. bukan kudu-kudu lagi karena kudu-kudu bentuknya kotak ya, kayak ikan ya, ikan kudu-kudu. Nah, sekarang kita coba cari nama buat camper van kita yang kedua, yang untuk kita keliling Asia dan Eropa. Next video kita bakalan Camper van build. camper van build. Oke, Ya. pastikan teman-teman sudah subscribe, aktifin loncengnya, ikutin terus. Kita beberapa video ke depan itu kita bakalan ngedandanin dulu camper van kita sampai siap untuk test drive. Mungkin kita akan ke Jawa Tengah aja dulu kali ya, ngetes kurang-kurang apa, lengkapin lagi, baru kita cus jalan ke Asia dan Eropa. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya, bye! Bye-bye.